balik lagi sama gue Loli. Di video kali ini, Loli bakalan ceritain alur cerita dari film A Drive yang rilis pada tahun 2018. Film ini keren banget menurut Loli karena film ini diangkat dari kisah nyata guys. Sebelum lanjut ke ceritanya, gak lupa Loli selalu mendoakan agar kalian dan keluarga tentunya selalu bahagia. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang sedang berada di dalam kapal yang kemasukan air dan sedang berusaha mencari jalan keluar dari kapal tersebut. Ketika ia telah keluar dari kapal, ia amat sangat terkejut saat melihat keadaan kapalnya yang sudah porak-poranda. Lalu, flashback scene beralih ke 5 bulan sebelum tragedi itu terjadi, dan disinilah kita akan dikenalkan pada wanita cantik bernama Tammy. Ia adalah gadis yang mandiri dan sangat supel kepada orang yang baru dia kenal. Tammy dulunya adalah seorang juru masak kapal pesiar, namun ia memilih resign dari kerjaannya dan memilih berkeliling dunia sembari menikmati hidup yang begitu indah. Sedangkan untuk mencari uang tambahan selama perjalanan, Tammy melakukan pekerjaan di sebuah dermaga tempat kapal berlabuh. Di sini juga, ada seorang pria yang melabuhkan kapalnya di dermaga tempat Tammy bekerja. Pria ini bernama Richard. Disinilah Tammy dan Richard sedikit berbincang-bincang dan mereka tampak sangat akrab dengan saling melempar senyuman. Keesokan harinya, Tammy menghampiri Richard sambil membawa sepaket es untuk Richard, dan Richard dengan tanpa basa-basi mengajak Tammy untuk makan malam bersama di dalam kapalnya. Terlihat mereka berdua sangat menikmati hidangan sembari mengobrol tentang kehidupan. Di sini juga Richard mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang pembuat kapal yang dulunya bekerja untuk membuat kapal perang. Dan kapal yang sedang mereka naiki sekarang adalah kapal buatan Richard sendiri. Lalu ia memilih keluar dan berlayar menembus cakrawala yang pastinya sangat membuat Tammy terkesan. Singkat cerita, benih cinta antara Tammy dan Richard pun mulai tumbuh. Dan mereka memberanikan diri untuk menjalin hubungan spesial sembari melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama. Gabby, are you okay? Why'd you become so wild? What? What is I never met anyone like you. for me to see? I had it. Hari demi hari mereka lalui dengan kebahagiaan, dan tampak raut wajah gembira di antara mereka seperti telah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Sampai suatu ketika, mereka pun mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadi badai di tengah laut. And is now classified as a class 4. It was north and 107 degrees and moving west at 12. Richard di sini mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka berada, dan beranggapan bahwa badai akan terhenti di saat mulai mendekati kapal mereka karena jarak badai itu sendiri terlihat cukup jauh. Richard pun mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Kapal mereka malah memasuki area yang terjadi badai. Let the jeep go! Up now! Okay. Help! Take the alien off! Dan Richard pun berusaha sekuat tenaga untuk menggulung layar kapal agar tidak terhantam badai dengan keras. This is a million years ago, you Bobby! If we can't get above it, maybe we can sneak... Nothing, just...
Di sini, Richard pun membuat sebuah kesalahan besar di mana ia dengan sengaja nekat menerobos untuk masuk ke dalam badai dengan tujuan melewatinya. Padahal, Tammy sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi. Tapi, Richard terlalu percaya diri bahwa kapalnya pasti bisa melewati badai tersebut. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang sangat besar muncul di hadapan kapal mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tammy untuk masuk ke dalam kabin kapal dan dirinya tetap di luar untuk mengontrol keadaan kapal. Kecelakaan ekstrim pun tak bisa terlewatkan. Move now! Oh my god! I'm getting! Dan tampak Richard telah tewas tenggelam akibat kecelakaan ini. Scene pun kembali ke keadaan sekarang, di mana Tammy sedang meneriaki nama Richard dengan gemetar dan ketakutan. Ia melihat ke segala arah berharap dapat menemukan Richard di lautan yang amat luas itu. Tammy pun berusaha menggunakan radio yang ada pada kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun, usahanya sia-sia karena tidak ada satupun yang bisa menjawab panggilan darurat yang dilakukan Tammy. Does anyone copy? Hello? Mayday! Is anybody there? Please let me up. Where are you? Setelah beberapa jam berselang, Tammy seperti melihat ada sebuah skoci yang mengambang di tengah laut. Dia segera berusaha memperbaiki kapal itu secara darurat. Tammy sangat meyakini bahwa di skoci tersebut ada Richard yang sedang bertahan di sana. Tammy yang seorang wanita dengan insting bertahan hidupnya berhasil membuat sebuah tiang layar darurat untuk membuat kapal dapat melaju dan mendekati skoci itu. I'm coming! All right. Good. Baby, show me what you got. Come on! Coming, baby! Di saat kapal sudah mendekati skoci, Tammy dengan cepat berenang untuk mendekatinya, dan dia merasa sangat senang ketika melihat lelaki yang amat ia cintai ternyata masih hidup. Dengan sangat berusaha keras, Tammy membawa Richard ke atas kapal, namun di sini ternyata Richard sudah mengalami luka yang amat parah di bagian kakinya, dan ia harus segera mendapatkan perawatan medis. Tammy kemudian mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Namun, mirisnya ia menyadari bahwa lokasi mereka saat ini sangatlah jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat.
Di sini mereka berdua merasa putus asa karena mereka berpikir bahwa tidak akan ditemukan lagi dan akan mati di lautan. Yang judulnya mereka anggap sangat indah namun terbalik sekarang menjadi sangatlah menyeramkan. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus maju ke depan, Tammy pun mencari sesuatu yang berguna di dalam kapal. Dan kini kita akan melihat wanita dengan kuatnya menjahit luka yang berada di jidatnya tanpa obat bius sekalipun. It's about a... Kemudian, Tammy mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Tammy pun terus merawat Richard dengan penuh kasih sayang sampai bala bantuan tiba. stuff. Here, you need to drink this. Okay, close your eyes. Look, open your eye. Di hari berikutnya, Tammy mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Sekarang kondisinya semakin memburuk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di kapal mereka. Lalu di saat Tammy sedang meditasi telanjang untuk menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun dan tentunya membuat Tammy merasa sangat bahagia karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Pada scene ini, Tammy menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan karena jatuh cinta. Richard yang sedang mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Tammy pun merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu dengan Tammy, agar ia tidak terjebak di dalam kekacauan yang dibuatnya. I wish you'd never met me, so you wouldn't be in this mess. I wouldn't trade this for anything. Lalu flashback scene kembali di saat mereka sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tammy yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tammy yang mendengar hal itu merasa sangat senang dengan keromantisan yang dibuat oleh Richard. Setelah menyanyikan lagu itu, ternyata Richard langsung melamar Tammy dengan cincin seadanya dan dia berjanji akan membelikan cincin baru saat mereka berlabuh. Tammy pun menerima dengan sangat bahagia. I love you. But I wanna be with you forever. Oh my god. Will you please marry me? Sounds like it's a favor. Right, I promise when we get back to the States we can get you a room. Lalu, scene kembali ke sekarang di mana mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tammy pun terbangun dari tidurnya karena melihat ada sebuah kapal kargo besar yang sedang lewat di dekat mereka. Dia memberikan sinyal kepada kapal itu, namun kapal kargo itu lewati mereka dan seketika menghilang di telan gelapnya malam di tengah laut. Keesokan harinya, Tammy semakin panik karena melihat lukanya Richard yang sudah mulai membusuk, ditambah pula persediaan makanan yang sudah mulai menipis, hingga mereka harus saling berbagi makanan untuk tetap bertahan hidup.
open. You have to eat something too. It's more important. You have to eat something. Yeah, let me just... Tammy mendengar suara yang menyuruh Tammy untuk sadar dan terus bertahan hidup. Suara Richard terngiang di kepala Tammy. Suara tersebut juga berkata bahwa Tammy sudah berhalusinasi selama beberapa hari ini. Sontak, Tammy pun tersadar bahwa sebenarnya Richard sudah tiada dan faktanya kebersamaan bersama Richard selama ini hanyalah sebuah halusinasi saja. Tammy, get up. Richard, I love you forever. And after a few days, there's the hallucinations. But you'd love me even more. I wouldn't have us to remember. I have to do this on my own now. Tammy yang mulai tersadar, ia mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup, seperti apa yang dikatakan di dalam pikirannya. Ia pun terus berusaha keras dan berharap kapalnya dapat mencapai daratan. Singkat cerita, Tammy pun sudah terhanyut di lautan lepas selama 41 hari. Dan ajaibnya, ia melihat ada seekor burung yang mampir di atas kapalnya. Seolah-olah itulah tuntunan dari Tuhan bahwa dirinya sudah dekat dengan daratan. Dan saat burung itu terbang, dia langsung memantau arah terbang burung itu. What are you doing here? Tammy pun melihat ada sebuah daratan dan kapal berukuran sedang berada di sana. Tammy langsung menggunakan flash untuk memberikan sinyal kepada mereka dan akhirnya Tammy dapat diselamatkan oleh orang yang berada di kapal tersebut. Kemudian, selang beberapa minggu saat kondisi Tammy telah pulih, ia pun kembali ke kapal Richard. Tammy di sini sangat sedih karena mengingat semua kenangan indah mereka saat berlayar dulu, lalu film pun tamat. It was blue and gold. It was in my Sunday best, my Sunday best. Calling in my son with your picture in a frame. Ya begitulah guys cerita dari film yang pastinya bakal ngebuat kita dicabik-cabik. Nggak kebayang kan kalau kita yang ada di posisi itu. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil dan kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Gue Loli pamit undur diri, semoga kalian suka sama cerita dan videonya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya guys, supaya Loli lebih semangat lagi buat videonya. Bye-bye!